Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Yesus Tuhan, ku mau memandang Kau, ku mau memandang Kau, menyembah meninggikan Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, ku mau fokus kepadamu Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, ku mau selalu dekat, ku mau selalu memandang padamu Tuhan.
Apapun yang ku alami, apapun yang terjadi di hidupku, ku mau tetap memandangmu, ku mau semakin dekat padamu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, hadirat-Mu itu yang ku rindukan, itu yang ku nantikan. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau fokus kepadamu Tuhan, hanya memandang Kau Yesus. Biar apapun yang sudah terjadi di hidup kami Tuhan, apapun yang sedang kami alami sekarang Tuhan, kami tetap percaya Tuhan, kami tetap memandang Kau Yesus. Kami rindu semakin dekat padamu Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau memandang Kau Yesus. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara pagi hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja, kita semua sehat dan terus diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul yaitu berjalan dalam kemustahilan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita saat ini, seringkali kita itu dihadapkan oleh berbagai macam permasalahan. Di tengah-tengah situasi yang tampak secara mata jasmani kita itu mustahil untuk kita bisa menyelesaikan masalah itu. Terkadang kita merasa bahwa masalah yang sedang kita hadapi ini jauh di luar kemampuan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti punya banyak masalah. Setiap kita pasti menghadapi yang namanya badai. Dan bagaimanapun juga kita tidak bisa menghindar dari apa yang namanya masalah. Kita tidak bisa menghindar dari apa yang namanya badai selama kita masih hidup di dunia ini. Masalah itu akan selalu ada. Masalah tidak perlu kita undang, masalah itu akan datang dengan sendirinya. Terkadang masalah satu belum selesai, sudah muncul lagi masalah yang baru. Masalah selalu sudah siap untuk antri, untuk mendatangi kita. Mau atau tidak mau, siap ataupun tidak siap, kita harus hadapi yang namanya masalah. Kita harus siap menghadapi yang namanya tantangan. Kita juga harus siap menghadapi yang namanya badai. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab yaitu yang bernama Petrus. Melalui kisahnya Petrus berjalan di atas air ini kita bisa belajar bahwa kemustahilan bukanlah batasan bagi Allah untuk Allah bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Saya ulangi sekali lagi, kita mau belajar ya bahwa kemustahilan bukanlah batasan bagi Allah untuk Allah bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Karena apa? Karena kita percaya bahwa Allah kita tidak bisa dibatasi oleh siapapun dan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi ini yang seringkali menjadi masalah dalam kehidupan kita. Seringkali kitalah yang membatasi kuasa Allah untuk bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita terkadang berusaha mengambil alih apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Seolah-olah kita itu merasa lebih bisa, seolah-olah kita itu merasa lebih pintar, seolah-olah kita itu merasa lebih tahu dibandingkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini kita belajar dari kisah Petrus. Bagaimana Petrus itu bisa berjalan dalam kemustahilannya Tuhan. Kita buka di Matius 14 ayat yang ke-22 sampai ke-27. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Amin. Kisah Petrus berjalan di atas air ini dimulai setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Di ayat yang ke-22 dikatakan apa? Tuhan memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan menyeberang ke seberang danau. Sementara Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Lalu apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus naik perahu dan menuju ke seberang? Di situ murid-murid Tuhan Yesus terkena badai. Badai besar menerpa perahu murid-murid Tuhan Yesus. Angin besar, ombak besar mulai menghantam perahu mereka sehingga membuat murid-murid Tuhan Yesus takut. Yang pertama yang kita bisa pelajari pada kisah Petrus pagi hari ini yaitu panggilan di tengah badai. Badai di dalam kehidupan kita ini sering kali datang menerpa saat kita itu dalam keadaan yang tidak siap. Siap ataupun tidak siap, badai itu kapanpun bisa menghantam kita tanpa melihat bagaimana kondisi kita.
Bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, badai itu datang, tantangan datang, masalah datang saat-saat di mana waktu kita sedang berada di dalam kondisi yang baik-baik saja. Saat di mana kita sedang ada di jalannya Tuhan. Pernahkah kita merasa bahwa kita sudah benar-benar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan, tetapi badai tetap menerpa dalam kehidupan kita. Jadi badai itu datang menghantam kehidupan kita mungkin saat kita ini sedang dalam kondisi yang baik-baik saja. Seperti para murid-murid Tuhan Yesus tadi. Para murid-murid Tuhan Yesus saat diterpa badai, murid-murid Tuhan Yesus tidak melakukan atau melanggar perintah-perintah Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu taat sama perintahnya Tuhan Yesus. Dikatakan ayat yang ke-22, Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Murid-muridnya mentaati apa yang Tuhan suruh. Murid-murid Tuhan Yesus mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Mereka berada di tempat yang Tuhan suruh. Tetapi apa yang terjadi? Badai tetap menghantam perahu murid-murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, seringkali banyak pertanyaan yang sering saya dengar. Selalu ada pertanyaan, mengapa sih waktu ikut Tuhan Yesus masalah semakin banyak? Saat kita hidup benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan, masalah, badai, tantangan itu semakin besar menerpa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita tahu, tidak ada jaminan bahwa mengikut Tuhan itu kita bisa bebas dari yang namanya masalah. Kita bebas dari yang namanya badai. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi jaminan saat badai datang menerpa kita, kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan selalu ada buat saudara dan saya. Penyertaan Tuhan itulah yang membuat kita kuat untuk menghadapi badai dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita bisa melihat kemustahilan yang Tuhan kerjakan. Asalkan saudara dan saya percaya kepada Tuhan. Pada saat murid-muridnya Tuhan Yesus menghadapi badai, apa yang terjadi? Yesus hadir di tengah-tengah badai. Pada saat itu murid-murid Yesus sedang menghadapi yang namanya ketakutan. Ayat yang ke-27 dikatakan, tenanglah aku ini, jangan takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita ingin melihat kemustahilannya Tuhan, saat kita ingin melihat yang namanya mujizatnya Tuhan, Tuhan izinkan kita melewati yang namanya badai. Ada berapa banyak tokoh di Alkitab yang mengalami kemustahilannya Tuhan saat mereka sedang mengalami yang namanya tantangan atau badai dalam iman mereka. Contohnya Bapak Ibu, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka melihat kemustahilannya Tuhan saat mereka ada di dalam dapur perapian. Begitu juga Daniel. Daniel juga melihat yang namanya kemustahilan saat berada di dalam goa singa. Secara mata jasmani kita, mereka tidak akan pernah bisa keluar dengan selamat. Tetapi Tuhan izinkan tantangan atau badai iman mereka. Sehingga mereka bisa melihat yang namanya kemustahilannya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel pun melihat kemustahilannya Tuhan di mana? Di padang gurun. Saat bangsa Israel menghadapi badai, dikejar-kejar oleh bangsa Mesir. Banyak kemustahilan yang diterima, yang dialami oleh bangsa Israel saat di padang gurun. Salah satunya mungkin terbelah laut Teberau, atau tiang awan dan tiang api. Apalagi banyak saudara yang dialami bangsa Israel. Tuhan menurunkan hujan mana, roti dari surga. Apa yang dialami bangsa Israel secara manusia mustahil terjadi, tidak masuk di akal saudara. Tetapi kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi saudara, saat ini kita mungkin sedang berada di padang gurun. Padang gurun itu berbicara tentang apa saudara? Berbicara tentang masalah, berbicara tentang kekhawatiran, tentang ketakutan, tentang sakit penyakit, tentang permasalahan ekonomi. Yang secara manusia tidak mungkin kita bisa keluar dengan selamat. Tetapi ingat, jangan panik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut.
Ingat Matius 14 ayat yang ke-27, Tuhan berkata apa? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan meminta untuk kita tenang dalam setiap menghadapi badai. Supaya apa? Supaya kita bisa berdoa, saudara. Kalau saat ini memang Tuhan izinkan kita menghadapi badai, Tuhan izinkan kita ada di tengah-tengah badai dan permasalahan. Ingat, jangan pernah takut. Penyertaan Tuhan itu selalu sempurna buat saudara dan saya. Lalu yang kedua yang bisa kita pelajari dari kisah Petrus, yaitu melangkah dengan iman yang berani. Kita buka di Matius 14 ayat yang ke-28 sampai ke-29. Demikian firman Tuhan, di tengah badai Petrus berkata kepada Tuhan, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Yesus menjawab, datanglah. Dengan keberanian dan imannya Petrus melangkah keluar dari perahu dan mulailah berjalan di atas air. Langkah pertama yang Petrus ambil yaitu tindakan iman yang luar biasa. Secara manusia tidak mungkin bisa kita berjalan di atas air. Tetapi saat Petrus mengambil keputusan untuk percaya dengan imannya, maka hal yang mustahil pun terjadi. Saat kita mengambil keputusan untuk kita bisa melangkah keluar dari setiap permasalahan kita, keluar dari ketakutan kita, keluar dari yang namanya kekhawatiran kita, Tuhan memberikan kuasa dan kemampuan untuk kita bisa melewatinya. Kita harus berani melangkah keluar dari rasa khawatir. Kita harus bisa berani melangkah dari rasa takut kita. Kita harus bisa berani keluar dari keraguan-raguan kita. Melangkah dengan iman yang berani. Melangkah dengan iman yang pasti. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba saat itu Petrus takut dan Petrus tidak mau keluar dari perahu. Petrus tidak akan pernah mengalami yang namanya kemustahilannya Tuhan, yaitu berjalan di atas air. Jadi jangan pernah takut untuk kita bisa melangkah. Asalkan saudara kita melangkah bersama Tuhan, semua pasti mendatangkan kebaikan. Lalu yang ketiga apa yang bisa kita pelajari, yaitu fokus pada Yesus bukan pada badai. Kita baca di Matius 14 ayat yang ke-30 sampai ke-31. Demikian firman Tuhan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Ketika Petrus melihat dan merasakan angin kencang dan ombak di sekitarnya, Petrus menjadi takut dan saat itu juga Petrus mulai tenggelam. Saat Petrus fokus kepada Tuhan, Petrus dapat berjalan di atas air. Tetapi begitu Petrus ragu dan bimbang dengan keadaan di sekelilingnya, fokusnya berubah menjadi fokus terhadap badai, terhadap angin yang menerpa, Petrus mulai tenggelam. Hal yang sama pula yang terjadi dengan kehidupan saudara dan saya saat ini. Saat kita sedang menghadapi yang namanya tantangan dalam setiap kehidupan kita. Kita sedang menghadapi kekhawatiran dan ketakutan. Kita seringkali itu fokusnya sama masalah. Fokus kita sama ketakutan, fokus kita sama kekhawatiran. Sehingga seringkali kita menganggap bahwa masalah kita, badai kita, tantangan yang sedang kita hadapi itu lebih besar daripada Tuhan kita. Itu yang menyebabkan kita tidak bisa melihat kemustahilannya Tuhan, saudara. Pusat perhatian kita, fokus kita itu pada badai, pada masalah. Sehingga apa? Sehingga kekhawatiran dan ketakutan itu menguasai kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita berpikir bahwa masalah itu besar, masalah itu berat dan kita itu tidak kuat menanggungnya. Jangan kita terus-menerus fokus pada masalah sehingga kita selalu mengeluh dengan Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu, Tuhan, aku tidak kuat, Tuhan, aku tidak sanggup. Ingat di 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Jadi saudara jangan pernah ngomong kalau kita itu tidak mampu, kalau kita itu tidak sanggup, kalau kita itu tidak kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini adalah satu buah cerita yang kita tidak akan tahu kapan hidup kita ini ceritanya akan selesai. Selagi kita masih ada waktu, selagi Tuhan masih memberikan kita waktu di dunia ini menjalani cerita kehidupan kita, jalani kehidupan kita dengan kekuatan yang dari Tuhan. Ada satu quotes yang pernah saya baca, yaitu jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Apa artinya saudara? Artinya seringkali kita itu membatasi yang namanya kuasanya Tuhan. Seringkali kita itu membatasi yang namanya kekuatan Tuhan. Dan menganggap seolah-olah Tuhan itu tidak mampu menolong kita saudara. Sehingga kita seringkali berbicara sama Tuhan, Tuhan aku tidak mampu. Tuhan aku tidak sanggup, masalahku terlalu besar. Badai yang menghantam kehidupanku terlalu besar Tuhan sehingga aku tidak bisa. Aku tidak layak Tuhan untuk melayani Engkau. Masa laluku, masalahku Tuhan begitu sangat buruk sehingga aku tidak bisa Tuhan, tidak layak untuk melayani Engkau. Tidak mungkin keluargaku dipulihkan, tidak mungkin hutangku lunas Tuhan, tidak mungkin anakku berhasil. Semua kita itu selalu berbicara, kita fokusnya sama masalah-masalah yang ada. Kita fokusnya sama tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi. Itulah cara kerja iblis saudara. Secara kita sadari ataupun tidak kita sadari, itu loh pintarnya iblis untuk mengecoh kita, untuk mengintimidasi kita sehingga kita itu apa? Kita gagal, kita tidak bisa, kita tidak mampu. Kita tidak bisa melihat kemustahilannya Tuhan. Tetapi kita tadi ingat di 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Berarti kalau Tuhan izinkan badai itu terjadi sama kehidupan saudara dan saya, berarti Tuhan tahu saudara dan saya mampu, saudara dan saya bisa, dan saudara dan saya itu kuat menghadapi badai ini. Saudara, Tuhan itu tidak pernah salah menaruh tanggung jawab di pundak kita. Kalau saat ini tanggung jawab itu ada di pundak kita, berarti Tuhan tahu kita mampu. Yang perlu kita lakukan adalah terus melangkah dengan iman. Apapun yang terjadi, kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Biarlah Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Mungkin saat ini secara manusia mustahil kita bisa menyelesaikan permasalahan kita. Mungkin mustahil penyakit kita bisa sembuh. Mungkin mustahil hutang kita bisa lunas. Mungkin mustahil ekonomi kita bisa bangkit. Ingat saudara, jangan fokus sama masalahmu. Jangan fokus sama sakitmu. Fokus sama pencipta tubuh kita. Jangan fokus sama masalah ekonomimu. Fokus sama sumber berkatnya. Saudara dikasihi Tuhan, berjalan dalam kemustahilan bukan berbicara tentang kemampuan kita. Bukan berbicara dengan kekuatan kita. Melainkan berbicara tentang kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Melalui kisah Petrus ini kita bisa belajar melangkah dengan iman dan tetap fokus sama Tuhan. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Jangan kita fokus sama badai. Fokus sama Sang Pembuat mukjizat kita, yaitu Tuhan Yesus. Belajar kita mengenali kehadiran Tuhan, bahkan di saat di tengah-tengah situasi yang tidak biasa. Jangan pernah kita buka celah buat iblis untuk mengalihkan fokus kita. Jangan pernah kita buka celah untuk iblis bisa mengintimidasi kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga kita dikalahkan dengan yang namanya masalah. Musa pun tidak akan pernah tahu kalau kehidupannya itu laut di depannya akan terbelah. Sadrak, Mesak, Abednego pun juga tidak akan pernah tahu kalau dia bisa keluar dari dapur perapian. Begitu juga Daniel. Daniel pun juga tidak tahu kalau dia akan selamat dari yang namanya gua singa. Begitu juga kehidupan saudara dan saya. Banyak hal yang mungkin mustahil bagi saudara dan saya. Percaya, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara dan saya. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap doa-doa saudara dan saya.
Jangan takut dan jangan bimbang. Kita buka ayat terakhir di Yesaya 41 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Saudara, kalau Tuhan sanggup membuat kemustahilan buat Petrus, buat Sadrak, Mesak, Abednego dan bangsa Israel juga Daniel, Tuhan yang sama juga yang akan membuat kemustahilan buat saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, setiap badai yang kami alami, setiap masalah dan tantangan yang sedang kami hadapi saat ini, kami percaya kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau fokus kepada Sang Pembuat mujizat yaitu Tuhan Yesus. Karena kami percaya pertolongan Tuhan senantiasa tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan senantiasa tepat dan semuanya akan Tuhan selesaikan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah sepanjang hari ini Tuhan menyertai kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu menyertai kami semua, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.